Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jantung Mazaya berdebar keras saat seseorang menangkap basah dirinya yang baru keluar dari ruangan dokter. Dia yang sedang menyamar sebagai perawat pun akhirnya menghentikan langkah dan menoleh ke belakang dengan kepala tertunduk. Aku salah masuk ruangan, maaf ya, kayaknya karena ngantuk, jawab Mazaya setelah berhasil menghilangkan perasaan gugup dari hatinya. Laki-laki yang memergoki Mazaya itu pun tak ambil pusing. Oh, aku kira kamu ada perlu ke ruang dokter ini. Aku masih baru di sini soalnya, belum hafal semua perawat, kata sang pemuda yang membuat Mazaya bernafas lega. Syukurlah, aku pikir tadi bakal ketahuan, batin Mazaya sembari mengelus dada. Tepat pada saat ini, ponsel Mazaya bergetar. Sebuah panggilan telepon yang sangat penting berhasil membuat matanya membulat sempurna. Maaf ya, aku terima telepon dulu, kata Mazaya yang kemudian berjalan cepat menuju toilet, khawatir jika pakaiannya ditemukan orang lain dan membuat masalah baru. Bukannya menjawab telepon Arnold, Mazaya malah memilih untuk cepat-cepat berganti pakaian untuk bisa meninggalkan rumah sakit. Lalu setelah berhasil keluar, dia menemui supir Arnold yang berhasil dibawanya ke rumah sakit untuk melancarkan misinya. Setelah duduk di kursi penumpang mobil sang suami, Mazaya bisa bernafas lega dan siap menjawab telepon dari Arnold. Ya, halo? Kamu di mana? Pagi-pagi begini kenapa nggak ada di kamar? Kamu keluyuran kemana? Mau kabur dari rumah? Cerca Arnold dengan banyak pertanyaan setelah Mazaya menjawab panggilan teleponnya yang entah keberapa. Laki-laki itu sudah membuat heboh seisi rumah karena kepergian sang istri, padahal matahari saja belum terbit. Aku keluar sebentar, ini perjalanan pulang kok, aku sama sopir, jawab Mazaya menjelaskan. Wanita itu tak menyangka jika suaminya bisa mengetahui kepergiannya, padahal semalam mereka sudah tidak tidur satu ranjang lagi. Kemana kamu? Awas ya kalau nggak kembali. Pasangan suami istri itu terus berdebat sampai akhirnya Mazaya pun sampai di rumah. Sang suami yang masih memakai pakaian tidur menunggunya di ruang tamu dengan gelisah. Kamu dari mana sih? Bisa-bisanya pergi pagi-pagi buta begini. Marah Arnold begitu melihat batang hidung sang istri. Pergi sebentar, ada urusan. Kamu kenapa bangun jam segini sih? Balas Mazaya tak kalah sewot. Kalau aku belum bangun, kenapa? Kamu udah berapa kali ngelakuin ini? Aku kok jadi curiga sama kamu sih? Jangan-jangan kamu sering pergi tanpa aku tahu. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Arnold memang tidak ada yang salah. Dia sangat berisik karena rasa khawatirnya pada wanita itu. Mazaya tahu itu. Dia mulai introspeksi diri, rangkul lengan Arnold dan tak ingin memperpanjang masalah. Maaf udah bikin kamu khawatir, tapi aku ngelakuin ini karena sesuatu yang mendesak. Tolong maafin aku ya, kata Mazaya dengan suara lembut. Hati Arnold pun merasa tersentuh dengan pengakuan dan ucapan permintaan maaf Mazaya. Lalu berdehem dan mengangguk. Untuk saat ini, sepertinya dia harus mengakhiri perdebatan dan membiarkan Mazaya kembali istirahat. Mazaya kini semakin berani menggandeng tangan Arnold dan mengajak suaminya itu kembali ke kamar. Mereka melewati beberapa pelayan yang ikut dibuat panik karena Mazaya menghilang. Della menatap sinis ke arah Mazaya yang kini semakin dekat dengan Arnold, memupuskan harapannya untuk menggantikan posisi Mazaya sebagai istri Arnold.
Sementara itu, Arnold merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Mazaya. Untuk apa dia pergi pagi-pagi buta? Pasti ada sesuatu yang sengaja ditutupi wanita itu. Arnold mulai mengawasi Mazaya dengan ketat usai kejadian kabur pagi-pagi buta itu. Dia berhasil mendapat informasi dari sang supir bahwa sang istri meminta sopirnya itu untuk mengantar ke rumah sakit. Namun sayangnya sopir itu tak mengetahui apa tujuan Mazaya datang ke sana. Sementara itu, Ibu Caroline akhirnya menerima email yang dikirim oleh Mazaya. Saat pertama kali membukanya, wanita itu sama sekali tidak menyangka bahwa dua orang yang ada di video itu adalah Romy dan Sandra. Hatinya terasa sesak dan sakit saat melihat kelakuan sang calon menantu yang telah menghamili wanita yang selama ini sudah dianggap seperti anak sendiri, ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang sangat dipercayainya. Bahkan putrinya hampir saja menjadi istri laki-laki tak bertanggung jawab itu. Kurang ajar sekali. Mama Caroline mengepalkan tangan kuat-kuat dan berniat untuk membalas perbuatan Romy juga Sandra pada sang putri. Mama Caroline yang bernama Sheila itu pun akhirnya membalas email dari orang yang memakai akun misterius itu. Meski tidak tahu untuk tujuan apa seseorang mengirimkan berkas, tapi yang jelas bukti perselingkuhan Romy itu sudah membuka mata dan pikiran Mama Caroline. Usai mengunjungi sang putri di rumah sakit, Mama Caroline mendatangi perusahaan Romy, di mana Sandra juga bekerja di sana. Wanita itu membawa buah tangan yang cukup besar sebagai kado untuk kehamilan Sandra. Sesampainya di ruangan Romy, Sheila pun tidak melihat Sandra di sana. Padahal wanita itu sudah membawa banyak hadiah untuk sahabat anaknya itu. Tante, Romy berdiri menyambut kedatangan sang calon mertua dengan gugup. Tumben kesini. Laki-laki itu melirik sopir calon mertuanya yang sedang membawa kotak besar. Dia tak tahu apa isi kotak itu, tapi melihat raut muka sang calon mertua, Romy jadi memiliki perasaan yang buruk. "Di mana Sandra? Dia masih kerja di sini kan?" tanya Sheila yang tak mau membalas sapaan Romy dan justru mengajukan pertanyaan yang lain. Masih kok tante, Sandra sepertinya izin keluar tadi. Ada apa?" Romy semakin gugup saat ditanya mengenai selingkuhannya itu. Firasatnya mengatakan bahwa sang calon mertua sudah mengetahui kebusukannya yang telah berselingkuh dengan Sandra. "Gak apa-apa, saya cuma ada perlu sama Sandra," timpal Mama Caroline dengan wajah datar. Romy semakin gelagapan dan bingung bagaimana menjelaskan pada Mama Caroline yang datang secara mendadak seperti ini. Beberapa menit berikutnya, ternyata Sandra masuk dan membawakan kopi untuk Romy. Maaf, saya kira tidak ada tamu," kata Sandra yang sudah terlanjur masuk ke ruangan Romy. Wanita itu hendak berbalik, tapi Sheila dengan cepat mencegahnya. "Tunggu Sandra, tante kesini mau ketemu kamu buat kasih hadiah dari Carol," cegah Mama Caroline kemudian. Mau tak mau, Sandra pun menurut dan menghampiri Mama Caroline. Hadiah apa tante?" tanya Sandra berusaha tenang meski hatinya merasa sangat gugup. Romy mengerutkan kening. Dia bingung dengan maksud sang calon mertua yang menyebut bahwa dirinya membawa hadiah dari Caroline. Padahal jelas-jelas Caroline masih dalam keadaan koma saat ini. "Pak, tolong kasih Sandra, biar dia buka di sana. Pasti dia suka," perintah Mama Caroline pada sopirnya dengan menunjuk ke arah sofa di ruangan Romy. Sang sopir mengangguk dan membawa hadiah itu ke meja. Lalu setelahnya laki-laki itu berpamitan keluar.
Sandra dengan ragu-ragu mendekati hadiah yang sangat besar itu, sementara Mama Caroline memaksa wanita hamil itu untuk segera membuka hadiahnya. Romi yang melihatnya sejak tadi ikut berdebar karena hadiah yang dibawa oleh Mama Caroline. Lalu dengan sedikit paksaan, Sandra pun membuka hadiah yang dikhususkan untuknya itu. Mata Sandra membulat sempurna saat membuka penutup kotak besar itu. Romi jadi was-was melihat ekspresi sang sekretaris yang terlihat syok. Ini maksudnya apa, Tante?" tanya Sandra sembari mengeluarkan isi dari kotak besar yang juga membuat Romi syok.